Bang, itu mah overpriced. Tapi menurut gue, tapi fitur-fitur yang ditambahin itu cukup oke loh. Gue bakal bahas beberapa hal penting yang ditambahkan di Grand Vitara ini. Dijual sekitar 415 jutaan, tapi tidak ada ADAS. Kira-kira yes or no ya? Tonton sampai habis ya. Yes, ini adalah Grand Vitara yang baru aja diluncurkan di GJAW 2025. Nah, sebenarnya kemarin tuh gue mikir ya, apakah yang meluncur itu adalah e-Vitara, tapi ternyata bukan guys. Tapi ada improvement dari Grand Vitara di sini. Ini adalah warna barunya, salah satu improvement. Namanya tuh Pearl Cave Black. Gimana ya? Pokoknya hitam tapi warnanya kayak agak-agak brown gitu loh. Memang dijual sekitar 450 juta, tapi belum dikasih ada sih. Tuh, kaca depannya masih polos-polos kan. Di sini kameranya masih sama nih. Jadi mungkin nggak terlalu banyak beda nih. Di sini ya grillnya tuh krom-kroman gini. Tapi ini tuh lampu utama, terus ini DRL kayak kuku macan. Sekilas memang mobil ini tuh mirip dengan siapa? Mirip dengan Suzuki Fronx ya. Dan di bagian bumper depan sini ada perpaduan warna silver, dan ini hitam sama ini warna dari si Pearl Cave Black itu. Barangkali teman-teman belum tahu ya, ini tuh apa? Ini adalah lubang untuk towing. Jadi kalau di sini bisa dibuka kayak gitu teman-teman. Teman-teman, mobil ini tuh sebenarnya enak banget buat dipakai di Indonesia karena gue beberapa kali tes, suspensi itu cukup nyaman loh. Vitara ini masih berkode mesin K15C, tenaganya sekitar 103 PS, torsinya sekitar 136,8 Nm. Jadi harusnya mobil ini juga cukup irit teman-teman ya. Dan sudah dikasih peredam mesin juga, air intake juga cukup tinggi. Lagi-lagi ya, gue selalu bilang salah satu syarat buat mobil laku di Indonesia tuh bentuknya apa? Bentuknya SUV, ya kan? Terus ground clearance tinggi. Kenapa? Karena jalanan di Indonesia tuh masih banyak yang kayak rusak-rusak gitu. Lagi-lagi pasti akan ada yang ngomong ya, overprice, tapi kita lihat, atau teman-teman boleh sharing yang sudah pakai Grand Vitara puas apa enggak. Menurut kalian ini kemahalan atau kemurahan nggak sih? Dan kalau kita geser ke samping sini teman-teman, karena ini SUV tentunya arc wheel-nya juga bahan dop yang nyambung dengan side skirt juga. Velgnya seperti ini, matching silver dan hitam, profilnya 215 60 ring 17, cakram depan dan belakang tentunya sudah dilengkapi dengan kayak hill start assist, ABS, itu sudah ada semua tuh. Cakram depan belakang, ada kamera juga di sini 360. Ini warna bodi ada lampu sein, ada window line chrome, satin chrome ya. Dan ini sudah dikasih roof rail, tangki BBM letaknya sebelah kiri. Dan lihat ke belakang, apa yang baru? Oh iya, tadi gue lupa spill ya. Velgnya tuh sebenarnya baru teman-teman. Velgnya baru, lebih fresh ya. Terus antena sudah shark fin, ada spoiler, head mount stop lamp, defogger. Lampu belakangnya tuh cakep loh, memanjang dari kiri kanan, kepotong logo Suzuki, ada emblem Grand Vitara, sensor parkir. Terus lampunya mengingatkan sama apa ya? Mirip sama kayak Kona nggak sih? Kona yang sebelum sekarang ya. Terus di sini ada sensor parkir. Ini juga bumper bawaan juga bahan dop kayak ini. Bagasinya cukup gede teman-teman dan ada separator. Jadi kalau kalian nyimpen barang tuh nggak bisa diintip dari luar. Nih bagasinya di sini bisa dibuka. Ini ada ban serepnya kayak gini. Gue sekaligus nanya teman-teman ya. Penasaran aja sih. Mobil-mobil bensin kan rata-rata ada velgnya dan segala macam. Tapi kenapa mobil-mobil EV pada anti sama ban serep? Kenapa ya? Di sini ada lampu bagasi dan ini ada power outletnya letaknya sebelah sini. Tampilan tampak belakangnya seperti ini. Gue mungkin juga reviewnya nggak banyak-banyak. Ini lebih ke short review. Nanti yang lebih detail sinematik, tunggu aja di channel gue. Ciri-ciri mobil mahal apa? Door trimnya ini sudah subtouch. Ini jahitan asli ya. Ini ciri-ciri mobil mahal ya. Terus handle-nya sudah chrome. Ini ada aksen-aksen. Ini warna kayak silver gitu nggak sih? Terus ini juga sudah subtouch. Ini salah satu ciri-ciri mobil mewah. Airbag ada di sebelah sini, sama di bagian sini nih. Pilar sama safety belt-nya udah adjuster ya. Terus di sebelah sini ada sun visor yang ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Sepele tapi nggak semua mobil ada, itu kayak ada tempat kacamata. Sekarang yang baru ya, ini lampunya sudah LED, ini sebenarnya di dalam sudah auto dimming. Nah, sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa dibuka. Cuman ada yang nanya, tirainya tipis nggak ya? Sayangnya gue nggak bisa tes. Pokoknya nanti gue bakal bahas lebih detail aja gitu loh. Tapi di sini tetap kayak misalkan posisi duduk cukup nyaman, pilarnya cukup gede. Kalau misalkan di compare ini atau Suzuki Fronx, gampangnya gini loh. Fronx itu lebih kayak komek-komek, ini lebih SUV beneran.
Setirnya tentunya sudah kulit ya, cuman nggak seperti Suzuki pada umumnya. Biasanya Suzuki kan dikasih D-shape ya, nggak. Ini kayak gini. Ini beberapa tombol-tombol ya, kayak cruise control, mode di sini. Yang gue suka ya, nggak apa-apa gue dikatain old school. Gue masih suka mobil yang ada tombol-tombol. Ini berasa gimana ya, fisik kita kayak udah apal gitu loh. Terus ini ada apa sih? Pedal shift, karena tuas transmisinya dia ada mode manual nih. PRND mode manual. Dan yang baru teman-teman, di sini ada ventilasi jok. Terus sudah electric pakai brake auto hold. Ada kemarin yang komen, sayang ya sudah nggak crack lagi. Tapi ada beberapa kemarin yang suka ngebully kan, kok rem tangannya masih tarik. Nah sekarang sudah bikin kayak gini. Suzuki kayak dengerin banget teman-teman. Di sini ada tempat cup holder buat taruh minuman lebih ergonomis. Ada ini glove box, bisa dimaju mundurin nggak ya? Bisa guys. Jadi kalau kalian kayak gue nih tangannya pendek ya, bisa dimajuin. Nah kan di sini kalau baterainya habis kalian bisa charge di sini kan sudah support wireless charger, port USB, power outlet. Ini matiin traction control, idling stop, matiin pakai sensor. AC-nya semburan cukup lengkap nih. Jadi ada semburan atas bawah, defogger depan, defogger belakang. Dan sudah otomatis. Head unitnya seperti ini, tentunya sudah support Apple CarPlay, Android Auto gitu teman-teman. Dan di sini lampunya sudah otomatis, wipernya belum. Dan yang terbaru, ini sudah meter kalian sudah full digital. Kemarin yang suka ngebully, tuh sudah dijawab sama Suzuki. Dan tentunya di sebelah kanan sini ada pengaturan manual leveling, ada head-up display, sama shortcut untuk kamera 360. Ini. Ya kan, cuman gue pribadi jujur kadang-kadang kayak ini tuh nggak terlalu kepake. Kenapa? Karena bentuknya kayak Mika gitu. Mungkin kalau dibentuknya sinar ke kaca, gue mungkin lebih kepake. Tapi semua balik lagi ke selera. Baris kedua itu juga soft touch. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, gue tuh pengen banget kasih tahu ke teman-teman, Suzuki ini build quality-nya cukup oke. Teman-teman bisa lihat ya, kayak teman gue tuh suka kayak ngecek mobil gimana. Ini termasuk cukup kokoh ya San ya. Ini kokoh loh, kokoh. Jadi kalau teman-teman mau lihat, ada kan ngecek. Ada teman gue yang suka kayak gitu. Ini cukup oke. Terus di sini ventilasi AC ada 2, port Type C. Jadi ada 2 Type C, seat back pocket kiri dan kanan. Ini ada armrest ya, ada tempat cup holder, ISOFIX, headrest ada 3. Safety belt-nya tuh 3 titik gitu loh. Jarak kepala cukup oke. Ada hand grip kiri dan kanan. Tuh. Lampu-lampu LED. Terus ini mengingatkan gua headrestnya tuh dengan si Suzuki SL7. Dan berkat panoramic sunroof yang super gede, itu ngebikin kabin tuh semakin kelihatan lapang. Jarak kaki juga cukup oke teman-teman. Jadi Mas Teguh dijual sekitar 416 juta itu kemahalan nggak Mas? Tergantung sih, karena Suzuki itu kan terkenal biasanya suka kasih harga belum dipotong diskon ya. Diskonnya kadang-kadang cukup gede. Jadi menurut gua patut banget dipertimbangkan. Nah, kalau soal misalkan ADAS dan segala macam, jujur, gue pribadi ADAS tuh nggak terlalu kepake. Tapi menurut gue yang kepake itu adalah apa? Kayak cruise control itu menurut gue kepake banget. Dan electric pakai auto hold itu kepake banget pada saat kalian ngelewatin jalan di kemacetan. Saran gue cuma satu, kalau kalian misalkan masih penasaran, sebaiknya kalian sebelum beli mobil tuh datang, lihat unit, cobain duduk baris pertama, kedua, ya ajak anak, istri, keluarga cobain rasa berkendara seperti apa, biar kalian nggak beli kucing dalam karung. Terima kasih teman sudah selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Jangan lupa subscribe ya. Ini banyak banget yang nonton nggak subscribe. Terus udah gitu, follow juga akun Instagram gue @teguh.ku. Kalau misalkan kalian komen di sini balasnya lama, kalau di Instagram gue lebih cepat. Terima kasih. Bye bye.